Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Fisik Fun bersama saya Arini Amelia. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Yuk kita mulai pembahasan tentang hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Di dalam fisika, berdasarkan bentuk lintasannya, gerak itu terbagi atas dua, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi yaitu gerak yang lintasannya lurus, dan gerak rotasi gerak yang lintasannya berputar atau seperti lingkaran. Berdasarkan penyebabnya, gerak translasi disebabkan oleh gaya yang kita lambangkan dengan F, sedangkan gerak rotasi disebabkan oleh torsi yang kita lambangkan dengan tau. Kedua besaran ini memiliki hubungan fisis yaitu tau sama dengan L kali F. Nah, dari segi ukuran kelembaman, gerak translasi ditentukan oleh massa benda, sedangkan gerak rotasi ditentukan oleh momen inersia, di mana hubungan kedua besaran ini yaitu I sama dengan mr². Dan dari segi percepatan, pada gerak translasi dinamakan dengan percepatan, kita lambangkan dengan A, dan pada gerak rotasi disebut dengan percepatan sudut, kita lambangkan dengan alfa. Hubungan kedua besaran ini yaitu A sama dengan R kali alfa. Untuk persamaan hukum 2 Newton gerak translasi yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan untuk gerak rotasi, sigma tau sama dengan I kali alfa. Dari manakah persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa kita dapatkan? Yuk kita bahas. Di sini kita misalkan ada sebuah partikel. Partikel ini memiliki jarak terhadap titik tertentu yang nantinya akan kita jadikan sebagai poros putar. Jaraknya tersebut kita lambangkan dengan R. Dan partikel itu kita beri sebuah gaya sebesar F. Sehingga partikel ini berputar dengan lengan sebesar R. Akibat dari gaya ini, partikel ini akan berputar atau akan bergerak rotasi dengan lengan sebesar R. Berdasarkan hukum 2 Newton gerak translasi, F sama dengan M kali A. Sudah kita ketahui bahwa A itu adalah R kali alfa. Berdasarkan hukum 2 Newton gerak translasi, sudah kita pahami bahwa persamaan hukum 2 Newton untuk gerak translasi adalah F sama dengan M kali A. Karena gerak yang dihasilkan nanti adalah gerak rotasi, maka persamaan ini kita adaptasikan ke persamaan gerak rotasi. Sehingga percepatan atau yang kita lambangkan dengan A ini kita substitusi menjadi R kali alfa, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan M kali R kali alfa. Lalu kedua ruas kita kali dengan R, sehingga sebelah kiri menghasilkan R kali F, dan di sebelah kanan menghasilkan M kali R kali alfa kali R. R kali alfa ini adalah torsi, sehingga langsung kita ubah menjadi torsi, dan R ini menjadi R kuadrat, sehingga menghasilkan tau sama dengan mr² alfa. Sudah kita ketahui bahwa mr² ini adalah rumusan dari momen inersia, sehingga sudah bisa kita ganti menjadi I, sehingga persamaannya menjadi tau sama dengan I kali alfa. Kalau ada beberapa buah gaya nanti, maka kita sigmakan menjadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal bagaimana menggunakan persamaan ini dalam penyelesaian masalah fisika. Ya, soal pertama, sebuah pesawat Atwood seperti pada gambar terdiri atas katrol silinder pejal bermassa 10 kg, beban M1 bermassa 5 kg, dan beban M2 bermassa 10 kg. Jika antara balok M1 dan bidang datar tidak ada gaya gesek,
dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukanlah percepatan sistem dan tegangan tali pada balok M1 M2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita analisa dulu apa saja data yang diketahui dari soal. Yang pertama, katrol. Katrol ini adalah silinder pejal dengan massa 10 kg. Sehingga nanti karena katrol ini berputar, kita memakai momen inersia. Besarnya momen inersia yang kita pakai adalah besarnya momen inersia untuk silinder pejal. Balok 1 massanya 5 kg dan balok 2 massanya 10 kg. Ditanya oleh soal, berapa percepatan sistem ini? Tegangan tali pada balok 1 dan tegangan tali pada balok 2. Hal terpenting yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menggambarkan diagram gaya yang ada pada sistem tersebut. Karena balok M1 terletak di atas meja, berarti ada gaya sentuh antara balok 1 dengan meja. Berarti ada gaya di sana yang kita namakan dengan gaya normal. Balok 1 juga memiliki gaya berat dengan arahnya ke bawah. Balok 1 ditarik oleh tali yang arahnya ke kanan. Otomatis ada gaya tegangan tali di sini. Kita lanjut ke katrol. Katrol ini dililit oleh tali. Maka pada katrol ini bekerja gaya tegangan tali yang di sebelah sini arahnya ke kiri. Besarnya T1. Kedua gaya tegangan tali ini besarnya sama, arahnya saja yang berlawan. Karena dia sama, kita misalkan dia T1. Dan untuk tali yang ke bawah, besarnya gaya tegangan tali yang dirasakan oleh katrol adalah ini dia, ke bawah. Dan gaya tegangan tali yang dirasakan oleh balok 2 adalah ke atas. Mereka adalah aksi reaksi sehingga besarnya sama. Kita lambangkan dengan T2. Selanjutnya pada balok 2 karena memiliki massa, berarti dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Ya, setelah kita melukiskan diagram gaya yang mungkin muncul di sistem ini, maka selanjutnya adalah kita menganalisanya dengan menggunakan hukum 2 Newton. Untuk balok 1, jenis gerak yang muncul adalah gerak translasi ke kanan. Maka hukum 2 Newton yang akan kita pakai adalah hukum 2 Newton gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana A di sini adalah percepatan. Di sini kita mau menjumlahkan gaya yang terlibat, di mana gaya yang akan kita jumlahkan adalah gaya yang segaris kerja dengan A. Karena balok 1 geraknya mendatar, maka gaya yang arah mendatar saja yang akan kita jumlahkan. Gaya yang arah tegak tidak, seperti N1 dan W1 tidak kita libatkan dalam rumusan hukum 2 Newton ini. Sehingga pada balok 1, gaya yang saya titik tangkap dengan percepatan hanya T1. Arahnya ke kanan, berarti searah dengan percepatan. Berarti nilainya positif. T1 sama dengan M1A. Ya, kita masukkan harga M1 sehingga kita hasilkan T1 sama dengan M kali A. Ini kita misalkan persamaan 1. Katrol ini dikatakan dia silinder pejal dan dia bergerak rotasi. Otomatis hukum 2 Newton yang akan kita pakai adalah hukum 2 Newton gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa, di mana di sini alfa adalah percepatan sudut. Pada katrol ini bekerja dua gaya, yaitu T1 dan T2. Dua gaya inilah yang menjadi penyebab katrol ini bergerak berputar, sehingga dalam penyelesaian kita ada dua tau, yaitu ini dia. Tau 1 ini nilainya negatif. Kenapa? Berdasarkan perjanjiannya, nilai tau akan bernilai positif jika arah putaran tau searah dengan arah alfa atau searah dengan percepatan sudut benda itu. Kalau kita lihat berdasarkan gambar, tau 1 akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan katrol putarannya atau percepatan sudutnya searah jarum jam. Karena arah percepatan sudut atau arah putaran katrol berlawanan dengan arah momen gayanya, makanya nilainya negatif. Sehingga
momen gaya untuk TO1 nilainya negatif, sedangkan momen gaya TO2 positif karena arah momen gaya akibat tegangan tali 2 searah dengan arah putaran katrol, di mana momen gaya 2 arahnya searah jarum jam dan putaran katrol juga searah jarum jam. Sehingga kita dapatkan min TO1 ditambah TO2 sama dengan I katrol kali alfa. Kita substitusi persamaan momen gaya yaitu gaya kali lengan. Di sini gayanya adalah tegangan tali, lengannya jari-jari katrol. Nah, di soal mengatakan bahwa katrol adalah silinder pejal. Kita sudah memahami bahwa momen inersia untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat, sehingga dihasilkan min T1 tambah T2 sama dengan setengah M katrol R. Ya, kita ganti alfanya dengan A per R dari hubungan antara alfa dengan percepatan sudut. Sehingga kita hasilkan min T1 tambah T2 sama dengan 1/2 10A. Kita turunkan sehingga menjadi min T1 tambah T2 sama dengan 5A. Kita jadikan ini persamaan kedua. Ya, kita lanjutkan dengan menganalisa balok 2. Balok 2 geraknya adalah gerak translasi, sehingga kita memakai hukum 2 Newton untuk gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Seperti yang sudah kita pahami bahwa gaya akan positif jika searah dengan A. Akibatnya W2 kurang T2 sama dengan M2A, di mana W2 itu adalah M2G kurang T2 sama dengan 10A. Kita masukkan nilai yang ada, M2 10, G 10 kurang T2 sama dengan 10A. Sehingga kita dapatkan 10 kali 10 100 dikurang T2 sama dengan 10A. Sehingga persamaan ini menjadi 100 dikurang 10A sama dengan T2. Dari pembahasan kita tadi, kita dapatkan 3 persamaan, yaitu T1 sama dengan 5A, persamaan 1, min T1 tambah T2 sama dengan 5A, persamaan 2, dan 100 dikurang 10A sama dengan T2 persamaan 3. Substitusi persamaan 1 dan 3 ke persamaan 2, sehingga kita hasilkan, kita satukan yang ada variabel A, sehingga kita dapatkan bahwa nilai A sama dengan min 100 per min 20. Kita dapatkan bahwa A itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Setelah kita dapatkan nilai percepatan sistem adalah 5 meter per sekon kuadrat, kita substitusi nilai ini ke persamaan 1 dan 3, sehingga kita dapatkan T2-nya adalah 50 Newton. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu pesawat Atwood seperti pada gambar terdiri atas katrol silinder, dianggap sebagai silinder pejal, masanya 4 kg, massa M1 5 kg, dan massa M2 3 kg. Jika jari-jari katrol adalah 50 cm dan percepatan gravitasi dianggap 10 meter per sekon kuadrat, tegangan tali T1 dan T2 masing-masing sebesar. Itu kita gambar diagram gayanya. Kita gambarkan, berarti di sini ada W1 arahnya ke bawah. Tegangan tali yang dirasakan oleh balok 1 ini adalah arahnya ke atas, sedangkan tegangan tali yang dirasakan oleh katrol adalah arahnya ke bawah, yang besarnya sama, yaitu kita misalkan T1. Di soal dikatakan bahwa balok 1 masanya lebih besar, yaitu 5 kg, sedangkan balok 2 3 kg. Berarti balok 1 lebih besar daripada balok 2, sehingga gerakannya balok 1 akan bergerak ke bawah, sedangkan katrol ini akan berputar nanti berlawanan arah jarum jam. Ya, ini yang diketahui oleh soal. Massa katrol 4 kg. Kita analisa dulu hukum 2 Newton untuk benda pertama. Karena geraknya gerak translasi, sehingga kita pakai hukum 2 Newton gerak translasi. Sigma F sama dengan M1A. Gaya yang searah dengan gerak benda atau yang searah dengan A, itulah yang nilainya positif, dan sebaliknya, yaitu W1 searah dengan A, sama-sama ke bawah, sehingga kita dapatkan persamaan T1 sama dengan 50 Newton dikurang 5A. Kita substitusikan nilai yang ada, sehingga kita dapatkan persamaan 2, yaitu T2 sama dengan 3A kg ditambah 30 Newton. Ya, kita lanjutkan ke katrol. Katrol ini geraknya berputar, sehingga kita memakai persamaan hukum 2 Newton gerak rotasi,
yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Karena di katrol ini ada 2 gaya yang ada, berarti juga ada nantinya 2 momen gaya. Berarti kita jumlahkan. Nah, untuk menentukan siapa yang positif negatifnya adalah arah momen gaya yang searah dengan putaran katrol itulah yang positif. Kalau tidak searah dengan putaran katrol atau dengan kecepatan sudut katrol, berarti dia negatif. Katrol ini akan berputar berlawanan arah jarum jam karena akan ditarik oleh beban W1 yang lebih berat. Dan momen gaya T1 juga arahnya berlawanan arah jarum jam. Sehingga momen gaya T1 positif. Sedangkan untuk momen gaya T2 berlawanan arah dengan arah putaran katrol, sehingga nilainya menjadi negatif. Ya, sehingga persamaan kita menjadi T1R dikurang T2R sama dengan setengah MKR kuadrat. Ini berasal dari besarnya momen inersia silinder pejal. Sehingga kita dapatkan harga A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Lalu kita substitusi harga A ini ke persamaan 1 dan 2. Sehingga didapatkan harga C-nya adalah 40 Newton. Dengan cara yang sama. Kita masukkan ke persamaan 2, harga A yang 2 meter per sekon kuadrat ini. Sehingga dihasilkan T2-nya adalah 36 Newton.